Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernanda dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dosen pengampu Rudi Santoso, MHI, MH. Di sini saya akan menjelaskan eh, hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Hukum Perdata di Indonesia. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah eh, perkembangan ilmu hukum di negara-negara Eropa lainnya. Dalam arti perkembangan hukum perdata di Indonesia amat dipengaruhi oleh perkembangannya hukum di negara-negara lain, tentunya yang mempunyai hubungan langsung antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 1811, tepatnya pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte Prancis, pernah menjajah Belanda dan Kode Sivil. Dan Kode Sivil pun diberlakukan di Belanda. Kemudian setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Keinginan Belanda tersebut direalisasikan dengan pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda. Pembuatan kodifikasi tersebut selesai pada tanggal 5 Juli 1830 dan direncanakan untuk diberlakukan pada tanggal 1 Februari 1831. Meskipun BW Belanda itu adalah kodifikasi bentukan nasional Belanda, insiden terbentuknya sebagian besar serupa dengan Kode Sivil Prancis. Menurut Profesor Mr. Jevan Kan BW, adalah hasil jiplak yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Dapat dikatakan bahwa hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis yang berinduk pada Kode Sivil Prancis. Oleh karena itu, seluruh kode sivil yang membuat ketiga unsur yang terdiri dari hukum Romawi, hukum Jerman, dan hukum gereja diberlakukan di negeri Belanda. Hal tersebut terjadi pula di Indonesia pada saat Indonesia menjadi jajahan Belanda sejak 1 Januari 1848 dengan stemplet tahun 1847 nomor 23. Hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Kode Sivil itu diberlakukan juga untuk Indonesia. Menurut Kansil 1993, tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun ini hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkan dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman, pluralisme. Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam pasal 163 IS yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan Eropa, yang kedua golongan Timur asing Tionghoa dan Timur asing bukan Tionghoa, yang ketiga golongan Bumi Putra. Mengenai hukum apa yang berlaku bagi masing-masing
golongan diatur pada pasal 131 IS yang menentukan bahwa pertama, bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata dan hukum dagang yang diberlakukan di negara Belanda atas dasar asas konkordasi. Yang kedua, bagi golongan timur asing Tionghoa berlaku hukum perdata yang diatur dalam BW dan hukum dagang yang diatur dalam KUHD WVK dengan beberapa pengecualian dan penambahan sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1917 nomor 129 Jo tahun 1925 nomor 557. Pengecualian dan penambahan itu meliputi pertama, upacara perkawinan; kedua, pencegahan perkawinan; yang ketiga, kantor pencatatan sipil; keempat, pengangkatan anak; yang kelima, peraturan tentang kongsi; yang ketiga, dari golongan bumi putra berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 6 IS berlaku hukum perdata adat, yaitu keseluruhan peraturan hukumnya yang tidak tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat sehari-hari. Dalam pasal itu, hukum perdata adat masih belum seragam sesuai dengan banyaknya lingkungan hukum adat di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia, pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian yang termuat dalam pasal 131 IS. Kebijakan ini dikenal dengan nama politik hukum pemerintah Belanda yang berbunyi seperti berikut. Yang pertama, hukum perdata dan hukum perdagangan. Begitu pula hukum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana harus diletakkan dalam kitab-kitab undang-undang yang kodifikasi. Yang kedua, untuk golongan bangsa Eropa dituntut perundang-undangannya yang berlaku di negeri Belanda. Yang ketiga, untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing, Tionghoa, Arab dan sebagainya, jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa. Yang keempat, orang Indonesia asli dan timur asing, sepanjang mereka belum didudukan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri. Yang kelima, sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat. Dengan demikian jelaslah bahwa pasal 131 IS memuat dasar politik hukum mengenai hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata dan pidana. Pembentukan diri sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam 1917 nomor 12 ada 4 macam, yaitu 1. Pendudukan diri pada seluruh hukum perdata Eropa. Yang kedua, pendudukan diri pada sebagian hukum perdata Eropa, yaitu hanya ada pada hukum kekayaan harta benda saja, seperti yang dinyatakan berlaku bagi golongan timur asing. Yang ketiga, penundukan diri mengenai suatu perbuatan hukum, penundukan diri secara diam-diam setelah bangsa Indonesia merdeka. Dan sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahapan 1848
masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi segala peraturan undang-undang yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ya, jadi itulah hasil dari penjelasan materi makalah saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.